Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami beranggotakan 5 taruna. Yang pertama ada Muhammad Irfan Maulana, Muhammad Sabilil Rauf, Muhammad Aryana Farezi, Muhammad Firdaus Rama Rahman, Muhammad Noval Yuniko Farozi. Kami akan mempresentasikan tentang rencana jaringan WiFi di ruang kelas koridor utara lantai 2. Jadi ini berdasarkan Google Maps. Panjang dari kelas koridor utara adalah 63 meter. Perkiraan panjang berdasarkan Google Maps, perkiraan panjang adalah 63 meter. Akan tetapi karena ada pemuaian pada kabel, maka kabel akan kami tambahi 7 meter sehingga menjadi 70 meter. Ini adalah denah lokasi dari ruang kelas koridor utara lantai 2. Lalu ini ada topologi jaringannya yang ini tersambung dengan switch, tersambung dengan switch, dan tersambung dengan router. Keterangan dari tadi, yang pertama ini lingkaran merah ini adalah WiFi HP, lalu yang garis biru ini adalah kabelan, lalu yang kotak ini berwarna biru adalah switch, lalu kotak ungu ini adalah router. Jadi ini WiFi HP terkonek kepada switch menggunakan kabelan, lalu switch terkonek kepada router. Selanjutnya perangkat yang digunakan bisa dijelaskan oleh taruna muda Muhammad Sabilil Rauf. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Izin Pak, izin melanjutkan. Berikutnya adalah perangkat yang digunakan, yaitu WiFi AP yang berjumlah 6, harga satuan 299.000 yang bertotal 1.294.000. Selanjutnya yaitu switch yang harga satunya 510, yaitu selanjutnya ada router harganya 1.811, dan kabelan 70 meter yang harga satuan per meter 30 meternya 68.900 yang ditotal menjadi 160.800. Jadi biaya total yang diperlukan untuk membuat jaringan WiFi sebanyak 4.275.800. Berikutnya yaitu router yang produk kodenya RGB 500GX4 berharga 1.811.000. Next. Soalnya WiFi AP 450 Mbps wireless and router TLWS 940N yang berharga 299.000. Selanjutnya ada switch yang berisikan 8 port RJ45 yang memiliki harga 510.000. Selanjutnya ada kabelan yang speed transfer up to 1000 Mbps memiliki harga 68.900 per 30 meter. Selanjutnya perhitungan jumlah klien dihadirkan oleh taruna muda Muhammad Irfan Maulana. Baik, untuk penghitungan jumlah klien pada koridor kelas utara lantai 2 terdapat 6 kelas yang masing-masing berisi 24 taruna, 1 dosen menjadi 25 orang. Maka terdapat 25 dikali 6 kelas, jadi 150 klien atau orang. Untuk berjaga-jaga, kami menambahkan 10 orang yang biasanya ada tamu atau kunjungan lain, maka kami menargetkan terdapat 160 klien. Kami memberikan 4 Mbps per klien, 2 untuk download dan 2 Mbps untuk upload. 160 dikali 4 menjadi total 850 Mbps, kecepatan yang dibutuhkan di kelas koridor utara lantai 2. Untuk routernya kapasitas 450 Mbps, jenis TLWR 940N adalah akses point yang kami pilih. Next. Karena WiFi bekerja untuk download dan upload, maka 450 dibagi menjadi 2 menjadi 225 Mbps.
terdapat pengurangan karena topologi atau keadaan lokasi 225 dikali 80% menjadi 180 Mbps. Terdapat juga pengurangan diakibatkan dari masing-masing alat menjadi 180 dikali 60% menjadi 108 Mbps. Kecepatan yang diinginkan untuk setiap klien 4 Mbps, maka 108 dibagi 4 menjadi 26 klien. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing akses point dapat menampung 26 klien dan membutuhkan 6 akses point untuk menunjang 160 klien. Next. Untuk konfigurasi, yang pertama adalah memberi nama mikrotik. Caranya, klik menu pada sistem, kemudian identity atau identitas, pada blok identity isikan mikrotikku. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Untuk mikrotikku itu bisa ditulis sesuai keinginan, bisa diganti sesuai yang diinginkan, lalu klik enter. Untuk perintah pengatur IP address, port pertama atau POI dikasihkan untuk koneksi ke modem ADSL. Port ketiga dikasihkan untuk koneksi ke switch jaringan. IP address untuk PAN ini menghubungkan mikrotik dengan modem ADSL. Klik menu IP, kemudian pilih address, klik tombol paling kanan atau tanda plus. Di sini IP modem adalah 192.168.1.1. Jadi pada box isian address, masukkan IP address 192.168.1.0 atau 24. Pada box network isikan 192.168.1.0 atau per 24. Pada box interface pilih header 1, klik panah bawah untuk memilih. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Next. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Firdaus Rama Ar-Rahman. Izin melanjutkan. Untuk selanjutnya IP address untuk LAN ini akan menghubungkan mikrotik dengan komputer klien. Klik menu IP address, klik tombol paling kiri, tanda plus atau tambah, masukkan IP address 10.1.1.1. Pada box network isikan 10.1.1.0/24. Pada box interface pilih Ether 3. Klik panah bawah untuk memilih. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. C. Pengaturan DHCP. Ke menu IP DHCP server, kemudian klik tombol DHCP setup dan isikan DHCP server interface isikan 10.1.1.1 IP LAN mikrotik. Klik next. DHCP address space isikan 10.1.1.0/24. Kemudian klik next. Gateway for DHCP network isikan 10.1.1.1. Klik next. Address to give out isikan range IP address untuk DHCP klien. Misal range IP untuk DHCP sama dengan 10.1.1.1.100 sampai dengan 10.1.1.200. Klik next. DNS server isikan IP LAN mikrotik. Kemudian klik next. Last time biarkan default 3D 000000. Klik next. Dan klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Oke, lanjut. Yang D, pengaturan DNS. Klik menu IP, DNS, isikan pada box isian server 192.168.1.1. IP address modem ADSL. Klik tombol OK. Kemudian pengaturan router. Bagian ini adalah untuk mengatur mikrotik untuk melakukan route ke modem ADSL. Klik menu IP, routes, dan klik tombol bertanda plus. Isikan pada box isian gateway 192.168.1.1.
IP address modem ADSL. Klik tombol OK. Lanjut. Kemudian pengaturan standar firewall. Klik menu IP, firewall, klik bertanda plus. Pada send chain, klik tanda panah dan pilih input. Kemudian klik tombol OK, lalu lakukan hal seperti di atas, tetapi pada chain isi pilihan output dan klik tombol OK. Lakukan hal seperti di atas lagi. Sekali lagi pada chain isi pilihan forward dan klik tombol OK. Lanjut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Taruna Muda Muhammad Noval Yuniko Farozi. Terima kasih, izin melanjutkan Pak. Kemudian ada tes koneksi. Mari kita lakukan pengujian terhadap koneksi internet dari dalam mikrotik tersebut. Klik menu new terminal, ketikkan pada box ping yahoo.com dan enter. Jika sinyal seperti gambar di bawah ini, maka koneksi berhasil. Next. Kemudian pengaturan jam dan tanggal pada mikrotik. Pengaturan ini pada masa mendatang berfungsi menjalankan perintah secara terjadwal. Klik menu sistem, SNTP client, dan klik aktifkan pilihan enable. Primary NTP server id.pool.ntp.org, kemudian secondary NTP server 202.169.224.16. Kemudian klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Next. Pengaturan masquerade. Pengaturan ini untuk mengizinkan koneksi internet pada setiap komputer dalam jaringan. Klik menu IP firewall, kemudian klik tab NAT. Pada tab general di box chain, klik tanda panah dan pilih granate. Kemudian klik tab action pada drop down action, pilih masquerade, kemudian klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Langkah terakhir, sambungan kabel jaringan dari ADSL ke mikrotik port 1 atau ETH1 garis miring PoE. Kemudian sambungan kabel jaringan dari switch ke mikrotik port 3 atau ETH3. Skema jaringan yang baru saja kita buat adalah ADSL atau internet, mikrotik, switch, dan ke komputer klien. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada saya Taruna Muda Muhammad Arroya Nur Farezi. Ya, terima kasih Taruna Muda Noval Yuniko. Izin Pak, ini PowerPoint sudah selesai. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari Kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yo.